Donald Trump telah memberikan pidato dan menerima secara resmi pencalonannya sebagai capres dari Partai Republik. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sedang terkena COVID-19 menerima tekanan yang semakin besar untuk mundur sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Ya, dan pemirsa, untuk laporan selengkapnya kita langsung gabung dengan jurnalis VOA di Washington DC, ada Valdia Baraputri di sana. Valdia, bagaimana sesungguhnya menghadapi situasi ini? Di satu sisi ada konferensi Partai Republik yang sukses dan di sisi lain tekanan terus muncul kepada Biden untuk mundur. Ya, Alka dan Marcel, perlu saya sampaikan terlebih dahulu terkait COVID-19 yang saat ini tengah diidap oleh Presiden AS Joe Biden. Tim dokter dari Gedung Putih mengatakan bahwa saat ini Presiden AS Joe Biden mengalami gejala gangguan pernapasan ringan, namun ia tidak mengalami demam dan kondisi vital lainnya dalam keadaan baik. Nah, Biden saat ini tengah terkena COVID-19 dan tengah mengisolasi diri. Namun secara politik, posisi Biden juga semakin terisolasi karena semakin banyak pemimpin-pemimpin senior dari Partai Demokrat yang memintanya untuk mundur sebagai capres petahana maksud saya dari Partai Demokrat. Pemimpin-pemimpin senior Partai Demokrat yang memintanya untuk mundur diantaranya adalah mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, kemudian juga ada Ketua fraksi mayoritas Senat AS Chuck Schumer dan sejumlah anggota DPR dan anggota Senat AS dari Partai Demokrat lainnya. Nah, apa tanggapan dari Biden mengenai dorongan yang semakin besar untuk dirinya mundur? Nah, pada hari ini tanggapannya adalah ia akan tetap maju. Tim kampanye Biden mengatakan bahwa Biden akan tetap maju meski mereka mengakui perjalanan untuk memenangkan pemilu pada November nanti akan terlihat terjal. Padahal sebelumnya terdapat laporan-laporan yang mengatakan bahwa sepertinya Biden bersikap lebih terbuka terhadap kekhawatiran publik maupun dari rekan-rekan separtainya. Namun hari ini tim kampanye Biden mengatakan sebaliknya. Menurut tim kampanye Biden, pilihannya saat ini bagi pemilih AS adalah visi dari Joe Biden yang positif atau agenda ekstrim dari mantan Presiden Donald Trump. Sementara menurut jajak pendapat terbaru dari Associated Press bersama North dari Universitas Chicago mengatakan bahwa 70% warga Amerika beserta setengah dari anggota Partai Demokrat mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan kapasitas mental Biden untuk menjabat sebagai presiden lagi. Namun jajak pendapat ini juga menunjukkan bahwa lebih banyak warga AS sebanyak 40% yang melihat sosok Biden sebagai sosok yang lebih jujur ketimbang Donald Trump yang hanya mendapatkan angka 20%. Nah, berbicara mengenai Donald Trump, kita telah melihat dan mengetahui bahwa ia telah menerima nominasi sebagai calon presiden dari Partai Republik. Dalam pidatonya, ia menuturkan begitu kejadian yang ia alami. Untuk pertama kalinya ia menuturkan kejadian upaya pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu terhadap dirinya. Di awal pidato, ia memberikan warna yang mengajak persatuan, begitu mengatakan bahwa ia ingin menjadi presiden bagi seluruh warga Amerika, bukan hanya pendukungnya saja. Namun dalam pidato yang berlangsung selama 90 menit ini, pidato dari Donald Trump itu kembali menjadi pidato dari Donald Trump yang biasanya, yang membahas mengenai imigrasi ilegal, kemudian menyingkirkan kebijakan green energy atau energi bersih, dan juga prinsip America First atau memprioritaskan Amerika baik dalam negeri maupun di panggung global. Ya, rekan-rekan dan pemirsa, itulah update mengenai pemilu di Amerika Serikat. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di Washington DC, di tempat saya melaporkan saat ini. Siapa sangka bahwa koleksi literatur Shakespeare yang terbesar di dunia ada di museum di Washington DC. Rekan-rekan dan pemirsa yang menggemari seni dan juga pertunjukan seni, ini simak berita berikut ini atau laporan berikut ini dari jurnalis VOA Rio Tuasika.
Perpustakaan Folger Shakespeare di Washington memiliki koleksi karya sastra William Shakespeare terbesar di dunia. Sekitar 60.000 manuskrip, 90.000 ilustrasi grafis, dan 280.000 buku cetak. The arts and the humanities need to be part of the conversation of who we are as citizens in a multicultural, multiracial democracy. A culture that is complex, that faces new problems and challenges, and a writer like Shakespeare walks straight into so many of the issues that define us and that we still struggle with. The First Folio adalah harta karun utama perpustakaan Folger. Ini adalah koleksi pertama yang diterbitkan dari pertunjukan Shakespeare yang berasal dari tahun 1623. Bagaimana buku-buku ini mencapai Amerika Serikat? Ini berkat pengusaha minyak Henry Folger dan istrinya Emily, yang mulai mengumpulkan karya Shakespeare pada akhir tahun 1880-an. Setelah direnovasi selama 4 tahun, perpustakaan ini kini telah dibuka kembali untuk umum. We now have 12,000 square feet of exhibition space, which is huge for us. And it's also space that will let us show rare books in a way that we couldn't before, because you have to block out all the light when you're showing rare books. Dari abad ke-17 yang bertanda tangan asli. Juga seperti yang Anda lihat ada tempat seni pertunjukan. Nah, untuk masuk ke perpustakaan atau ke museum ini dan melihat koleksi Shakespeare terbesar di dunia, donasi masuknya adalah $15 atau sekitar Rp240.000. Jadi rekan-rekan dan pemirsa ditunggu di Museum Shakespeare di Washington DC. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.